Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bau-Bau sampai dengan saat ini tidak ada gejolak sama sekali. Sehingga kami tadi mengharapkan mudah-mudahan karena kali ini keputusannya jangan terlalu lama supaya Pak Wali ini bisa dilantik menjadi wali kota definitif. Selamat pagi dari Bukit Wala Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pekan kedua Ramadan, harga bahan pokok di Bau-Bau terpantau masih stabil. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari berharap Kemendagri cepat menetapkan Laude Ahmad Muniansyah menjadi wali kota definitif. Dan inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 14 April 2022 bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Rabu sore 13 April 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.551 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.036.909 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.022 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.814.688 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 29 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 155.746 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pada pekan kedua Ramadan, harga bahan pokok di Bau-Bau terpantau mulai stabil. Selengkapnya, Hoode Nurliani melaporkan. Pekan kedua Ramadan, harga bahan pokok di Kota Bau-Bau terpantau stabil. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau di 3 pasar berbeda, harga bahan pokok utamanya sayuran beberapa diantaranya turun seperti bawang merah hingga aneka cabai. Sementara untuk daging sapi masih stabil di angka Rp130.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan menyebutkan ketersediaan bahan pokok di pasar masih mencukupi hingga Lebaran. Di tingkat petani pun mulai panen, begitupun suplai dari daerah pemasok seperti Kabupaten Buton dan Makassar mulai berdatangan. Perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bau-Bau sampai dengan hari ini tidak ada gejolak sama sekali, tidak ada perkembangan signifikan terkait dengan harga-harga. Sementara hari ini Dinas Perindustrian Perdagangan masih eksis melakukan pasar murah di tiap-tiap kecamatan. Lanjut Ali Hasan, beberapa sayuran yang harganya kembali murah seperti bawang merah turun dari Rp40.000 menjadi Rp38.000 per kilo, cabai merah besar dari Rp70.000 menjadi Rp65.000 per kilo, cabai rawit hijau dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilogram, serta tomat dari Rp20.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara terdapat beberapa sayuran yang naik harganya seperti sayur kol Rp14.000 naik Rp16.000 per kilo, buncis dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram, kentang dari Rp22.000 naik Rp24.000 per kilogram. Untuk komoditi lainnya tetap stabil, beras merek 788 Rp12.000 per kilo, beras maringkis Rp11.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilo, ayam kampung Rp170.000 per ekor, serta ayam potong ukuran jumbo Rp65.000 per ekor. Terakhir untuk minyak goreng kemasan jerigen 5 liter mulai dari Rp175.000 hingga Rp200.000 tergantung merek. Telur ayam Rp46.000 per rak, serta bawang putih Rp40.000 per kilogram. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari berharap Kemendagri cepat menetapkan Laude Ahmad Muniansyah menjadi wali kota definitif. Tidak seperti sebelumnya butuh waktu lebih dari 1 bulan. Nah, hal itu, Afrian Syah melaporkan. Sehingga kami tadi mengharapkan mudah-mudahan paripurna kali ini keputusannya jangan terlalu lama supaya Pak Wali ini bisa dilantik
menjadi wali kota definitif. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari berharap Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri bisa mempercepat proses penetapan Laode Ahmad Munianse menjadi wali kota Bau-Bau definitif. Harapan tersebut disampaikan Zahari karena Kemendagri dinilai lamban memproses hasil paripurna DPRD Bau-Bau sebelumnya tentang usul pemberhentian wali kota, di mana Kemendagri butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk menetapkannya. Di harapan kami kemarin setelah paripurna pemberhentian wali kota itu, kami inginkan jangan sampai 1 bulan lah keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ternyata memang agak lama. Sehingga kami tadi mengharapkan mudah-mudahan paripurna kali ini keputusannya jangan terlalu lama. Supaya Pak Wali ini bisa dilantik menjadi wali kota definitif. Karena namanya PLT itu kan belum 100% tugas-tugasnya. Berlanjut, Zahari mengatakan alasan lain agar penetapan wali kota Bau-Bau definitif ini dipercepat karena menyangkut kewenangan Laode Ahmad Munianse sebagai pelaksana tugas atau PLT wali kota yang masih terbatas, misalnya melakukan pergantian kepala OPD. Tapi kalau definitif, insya Allah 100% bisa beliau lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada akhir 2021 lalu, Pemkot Bau-Bau melakukan lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 untuk mengisi 8 kursi jabatan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Namun, proses lelang jabatan itu terhenti sementara pada penentuan akhir oleh Wali Kota Bau-Bau untuk memilih masing-masing 1 nama dari peserta yang dinyatakan lolos 3 besar. PLT Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse mengatakan, hal itu karena dirinya belum ditetapkan sebagai wali kota definitif sehingga belum punya wewenang memilih peserta lelang jabatan. Ya, jadi saya belum punya kewenangan untuk bisa memilih, menunggu sampai SK definitif. Belum ada rekomendasi dari KSN? Sudah ada. Seperti yang dikirim itu tiga-tiganya memenuhi syarat. Tinggal dipilih 1 nama Pak. Tinggal pilih nama, pilih satu nama. Jadi menunggu definitif dulu Pak. Menunggu definitif. Adapun 8 jabatan kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau yang dilelang meliputi Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pengumpulan zakat, wakaf, dan sedekah melalui unit pengumpul zakat UPZ di OPD dan sekolah di Kota Bau-Bau belum berjalan optimal. Terdapat 100 unit pengumpul zakat dikategorikan pasif. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Andaikan semua potensi yang kita miliki berjalan dengan normal, bisa 200 juta dalam 1 bulan. Termasuk di program kami itu ada infak siswa. KPD masih kami komunikasikan dengan Dinas Pendidikan. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau Muhadi Ilimi menyebutkan pungutan zakat, infak, dan sedekah melalui unit pengumpul zakat UPZ untuk aparatur sipil negara ASN Pemkot Bau-Bau belum berjalan optimal. Sementara program ini sudah dikuatkan dengan surat edaran wali kota dan sudah tersosialisasikan. Muhadi mengatakan dari 131 UPZ yang terbentuk di OPD dan sekolah-sekolah itu, terdapat 100 UPZ yang masih pasif. Ini kan kita ini baru berbuat dari 3 bulan lalu. Iya, jadi belum maksimal betul. Tapi tetap mereka berupaya. Hanya yang namanya juga mau kumpul-kumpul dia punya staf, mungkin waktunya banyak kegiatan sehingga belum terpenuhi. Iya. Muhadi mengatakan Basnas Bau-Bau telah melakukan perhitungan potensi zakat, infak, dan sedekah untuk warga Bau-Bau. Jika semuanya berjalan normal, dana yang terkumpul bisa mencapai 200 juta per bulan. Andaikan semua potensi yang kita miliki berjalan dengan normal, bisa 200 juta dalam 1 bulan. Termasuk di program kami itu ada infak siswa. KPD masih kami komunikasikan dengan Dinas Pendidikan. Kami sudah konsep dan tinggal kami serahkan. Dan kami juga sudah bersosialisasi kepada seluruh kepala-kepala sekolah di Dinas Pendidikan.
Ya, jadi andaikan semuanya terwujud, insya Allah program Pemda yang bersifat keagamaan atau apapun juga, insya Allah pasti bisa didukung. Sementara itu, PLT Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, sangat menyayangkan jika masih banyak di antara ASN Muslim yang masih enggan melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ yang sudah terbentuk. Sementara pembayaran zakat merupakan wajib dan itu diatur dalam undang-undang negara maupun ajaran agama Islam. Satu hal yang ironi memang, kemudian ini yang menjadi perintah, tapi tidak sedikit orang yang lalai. Saya kira ajaran agama kita sudah jelas memberikan doktrin kepada kita bahwa beriman seorang kalau bisa dari orang lain sendiri, dan juga beriman seorang kalau masih di antara tangganya terus dan alat untuk bisa berbagi dan membantu dengan sebenarnya keras ada zakat. Monianse berharap kesadaran warga untuk membayar zakat, infak, dan sedekah di tahun-tahun ke depan bisa lebih meningkat. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki, bersama pengelolaan yang profesional, diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan di kota ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Sedikitnya 18 sarana di wilayah kerja Lokapom Bau-Bau tidak memenuhi ketentuan atau masih menjual makanan tidak memiliki izin edar maupun kadaluarsa. Selengkapnya Wade Nuliani kembali melaporkan. Sejak awal Ramadan, Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau menemukan 18 sarana distribusi pangan tidak memenuhi ketentuan atau TMK saat melakukan pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kapom Bau-Bau Rian Perikusumo menyebutkan, dari 46 sarana yang diperiksa, masih ada temuan produk makanan tidak memenuhi ketentuan, mulai dari tidak memiliki izin edar maupun kadaluarsa hingga kemasan rusak di 18 distributor. Sejak 28 Maret hingga 6 Mei atau pasca Lebaran, Lokapom akan intensifkan pengawasan pangan demi perlindungan konsumen. Terhadap para distributor kata Rian, pihaknya memberikan sanksi pembinaan bagi sarana yang pertama kali melanggar, selanjutnya sanksi administratif, dan terakhir jika berulang beberapa kali dan ada unsur kesengajaan untuk merugikan masyarakat, Lokapom bakal melangkah ke jalur hukum. Tentunya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kami sesuaikan dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Jadi kita tetap melakukan aspek-aspek pembinaan terhadap pengawasan ini, dan tentunya juga apabila memang ditemukan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ada unsur-unsur kesengajaan untuk merugikan masyarakat, kami juga dapat memberikan tindak lanjut secara justisia ke ranah yang lebih jauh. Lanjut Rian, dibanding 3 tahun lalu, tren temuan sarana tidak memenuhi ketentuan setiap tahun selalu menurun. Kuat dugaan tingkat pemahaman pemilik sarana semakin meningkat untuk menjual produk aman berkat edukasi dan sosialisasi yang selama ini dilakukan Lokapom. Dalam pelaksanaan pengawasan kata Rian, Lokapom juga menggandeng instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pol PP. Pelaksanaan pengawasan akan digilir selama Ramadan, mulai dari Kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, Kabupaten Buton, dan Buton Utara. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pekan kedua Ramadan, harga bahan pokok di Bau-Bau terpantau mulai stabil. Ketua DPRD Bau-Bau, Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari berharap Kemendagri bisa cepat menetapkan Laude Ahmad Monianse menjadi wali kota definitif. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja kami ucapkan selamat pagi.